Gak ada suara siapa? Nggak kedengaran suara? Yang mengukur logika, penalaran numerik, dan verbal dikerjakan secara daring, tapi perlu persiapan yang benar-benar matang juga, karena ternyata banyak dari teman-teman yang gugur di tahap ini karena kurangnya latihan. Nah, selanjutnya itu yang paling penting juga adalah seleksi substansi atau wawancara. Di tahap ini paling menentukan. Mengapa? Karena teman-teman akan diwawancarai oleh 3 orang reviewer, bisa dari akademisi, psikolog, maupun alumni. Nah, karena ada psikolog, jadi kejujuran dan gerak-gerik teman-teman akan langsung terbaca. Maka dari itu perlu persiapan yang benar-benar tersistematis dan matang. Biasanya di seleksi substansi itu teman-teman akan ditanyai mengenai motivasi teman-teman kuliah, alasan memilih jurusan dan kampus, kesiapan studi, rencana kontribusi ke Indonesia setelah lulus, dan jawabannya itu bukan cuma bukan hanya inti dari jawaban teman-teman, tapi cara penyampaian dan kepercayaan diri juga sangat penting menjadi poin plus pada saat wawancara. Namun, dari 3 tahap ini, meskipun melalui proses yang panjang, bukan sesuatu yang tidak bisa dilalui dengan persiapan yang matang dan semangat yang kuat, teman-teman pasti bisa melewati satu persatu. Ingat, yang lolos itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Yang paling siap. Jadi, ditekankan yang paling siap ya, teman-teman. Selanjutnya, strategi menulis esai yang kuat. Slide sebelumnya sudah belum ya? Nah, slide selanjutnya itu teman-teman perlu menyiapkan, membangun personal branding dengan menampilkan citra diri yang konsisten. Pastikan profil teman-teman di CV dan media sosial seperti LinkedIn, Instagram mencerminkan nilai-nilai pengalaman yang tujuannya sama dengan yang teman-teman akan sampaikan di wawancara. Kemudian aktif dalam kegiatan yang berdampak, keterlibatan dalam organisasi, proyek sosial, atau komunitas yang menunjukkan komitmen teman-teman terhadap perubahan. LPDP itu mencari calon penerima beasiswa yang punya semangat kontribusi. Nah, selanjutnya kita juga perlu menyertakan pencapaian yang relevan atau berdampak. Tampilkan pencapaian teman-teman secara konkret, seperti proyek yang teman-teman inisiasi, karya yang dihasilkan, dampak yang ditimbulkan. Ini memperkuat narasi esai dan rencana kontribusi teman-teman. Misalkan teman-teman selama kuliah pernah mengikuti lomba atau volunteering yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, biasanya para pewawancara ini lebih tertarik pada kegiatan sosial yang benar-benar langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian konsisten dan disiplin dalam persiapan. Yang pertama itu buat timeline persiapan pribadi, lakukan evaluasi berkala, tetap semangat dan terbuka belajar. Buat timeline pribadi dari sekarang. Kenapa? Karena timeline ini bukan cuma soal jadwal, tapi juga bentuk komitmen pada diri sendiri. Biasanya begitu saya tulis dan lihat timeline itu setiap hari, ada semacam dorongan semangat dari dalam diri untuk bergerak, untuk tidak menunda-nunda, dan untuk lebih disiplin lagi. Nah, bahkan dalam ajaran agama pun ketika sesuatu terus diulang, terus diikhtiarkan, Allah bantu, Allah bukakan jalannya. Maka ketika kita terus membaca ulang tujuan kita, menyusun langkah-langkahnya, dan terus berikhtiar di jalur itu, insya Allah akan ada keberkahan dan kemudahan. Jadi jangan
teman-teman menganggap remeh dalam pembuatan timeline. Coba mulai dari sekarang tentukan kapan mau mengumpulkan dokumen, kapan mau belajar tes bakat skolastik, kapan latihan wawancara, tulis dengan detail dan ditempel di tempat yang mudah dilihat, misalkan di meja belajar atau dijadikan sebagai wallpaper HP. Slide selanjutnya. Teman-teman juga perlu melakukan strategi menulis esai yang kuat. Mengapa? Karena salah satu poin yang paling diperhatikan oleh para reviewer LPDP adalah esai yang telah teman-teman susun. Yang pertama itu perlunya struktur yang logis dan fokus. Saat menulis esai LPDP, pastikan alurnya jelas dan tidak lompat-lompat. Ada pembukaan yang kuat, isi yang menjelaskan siapa kita dan apa tujuan kita. Lalu penutup yang merangkum sekaligus memberi kesan mendalam. Jangan terlalu melebar kemana-mana, fokus pada pesan inti yang ingin kita sampaikan. Kemudian esai yang kita tulis itu bersifat personal, namun tetap relevan. LPDP tidak mencari seseorang yang superhero, mereka cari orang yang tahu kenapa dia mau lanjut studi. Jadi teman-teman itu digali alasan utamanya kenapa mau lanjut studi. Jangan-jangan hanya untuk tidak menjadi pengangguran setelah S1. Tapi benar-benar digali alasan yang masuk akal. Kemudian punya alasan yang kuat. Jadi tulislah pengalaman pribadinya teman-teman yang menunjukkan kenapa teman-teman pantas diberi kesempatan. Ceritakan, teman-teman boleh menceritakan sesuatu yang bersifat sederhana menurut teman-teman, tapi kalau itu tulus dan relevan, itu justru bisa lebih berkesan. Kemudian selanjutnya itu mengenai kontribusi jangka pendek dan panjang. Biasanya di esai LPDP itu kita mencantumkan rencana kontribusi ke depan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan, itu secara runut. Nah, jangan cuma bilang ingin mengabdi untuk negeri, itu terlalu umum, tapi jelaskan bagaimana teman-teman akan berkontribusi setelah lulus. Misalnya mau kerja di lembaga riset, bikin platform edukasi, atau membina komunitas. Tunjukkan juga visi jangka panjang, mau jadi apa dalam 10 tahun ke depan dan dampaknya bagi Indonesia seperti apa. Itu dijelaskan secara runut di esai. Kemudian di esai juga kita perlu menunjukkan nilai kepemimpinan, nasionalisme, dan integritas. Jangan hanya bilang saya pemimpin, tapi ceritakan bagaimana teman-teman pernah ambil inisiatif dalam organisasi atau mungkin komunitas yang pernah teman-teman ikuti. Nilai nasionalisme bisa terlihat dari bagaimana teman-teman ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan daerah misalnya, atau masyarakat di sekitar kampung halamannya teman-teman misalnya. Nah, dan integritas itu bukan cuma soal jujur, tapi juga tentang konsistensi dan komitmen pada tujuan. Semua itu harus tercermin dalam cerita teman-teman yang sudah diuraikan dalam esai. Kemudian esai kita itu perlu bukti dengan data dan fakta nyata di lapangan. Jadi sebelum menulis esai, kita juga perlu melakukan mini riset mengenai kondisi yang ada di daerah. Contoh kecilnya mungkin yang ada di daerah teman-teman masing-masing, karena yang paling mengenal daerahnya teman-teman ya tentu teman-teman sendiri, sehingga sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam poin-poin esai. Kemudian di esai juga kita perlu menampilkan, menguraikan kontribusi di bidang contohnya di bidang lingkungan atau pendidikan. Jangan cuma ngomong doang, tapi memberikan data. Misalnya 70% siswa di desa X kesulitan akses internet, karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kendala di Sulawesi adalah di beberapa daerah itu masih akses internetnya masih sangat kurang. Nah, kemudian contoh lainnya juga misal angka partisipasi sekolah di wilayah saya masih rendah. Ini bukan hanya menunjukkan kepeduliannya teman-teman, tapi justru menjadi mini riset atau keseriusan kita untuk turun tangan langsung. Jadi jangan lupa kasih evidence untuk setiap hal besar yang kita tulis. Kemudian
poin yang paling sering disepelekan atau anak-anak Gen Z biasanya bermain di situ. Pokoknya esai itu sebisa mungkin ditulis dengan jujur dan otentik. Yang tidak kalah penting itu kejujurannya. Nah, tidak perlu terlihat hebat banget atau luar biasa sekali. Nah, yang penting itu otentik. LPDP bisa melihat mana esai yang dibuat penuh kepura-puraan dan mana yang benar-benar tulus dari hati. Jadi, ketika teman-teman semasa studi S1 pernah gagal atau punya cerita jatuh bangun, sampaikan saja dengan bahasa yang reflektif. Justru itu yang membuat esai kita mungkin bisa sebagai poin plus untuk menyentuh dan bisa sampai ke hati para pewawancara. Kemudian tolong slide selanjutnya. Selanjutnya itu tips untuk menghadapi seleksi wawancara. Nah, teman-teman sekalian, tips penting dalam menghadapi seleksi wawancara LPDP ini merupakan tahap yang sangat krusial. Kenapa? Karena disinilah pewawancara akan menilai bukan hanya kemampuan akademisnya teman-teman, tapi juga visi, integritas, dan kesiapan kita sebagai calon penerima beasiswa negara. Pertama itu kita perlu mengenali diri sendiri dengan baik. Ini sangat penting. Pahami apa motivasinya teman-teman untuk melanjutkan studi, latar belakang yang melandasinya, dan seperti apa rencana kontribusi teman-teman, seperti yang saya ulang-ulang dari sebelumnya. Kemudian biasanya pertanyaan yang akan muncul itu seperti mengapa memilih jurusan ini, atau apa kontribusimu untuk Indonesia. Nah, jurusan ini kita perlu benar-benar memilih jurusan yang sebisanya relevan dari studi kita sebelumnya, karena ini akan berkaitan dengan kontribusi di Indonesia. Nah, jawaban yang diberikan itu harus jujur, mengalir, relevan dengan cerita hidup kalian sendiri. Kemudian perlunya teman-teman untuk menguasai informasi tentang kampus dan program studi yang dituju. Jangan sampai teman-teman itu hanya tahu nama kampusnya saja, tapi kita perlu melakukan riset terlebih dahulu, apa keunggulan program tersebut dari kampus-kampus yang lainnya. Kemudian siapa profesor yang sekiranya nanti teman-teman ingin pelajari penelitiannya. Sebelum studi kita perlu mengenali profesor yang sesuai dengan rencana penelitian kita, karena pada saat wawancara teman-teman seringnya keluar pertanyaan dari pewawancara itu adalah sudah menghubungi profesornya, sudah menghubungi calon pembimbing tesisnya belum, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita perlu memahami visi besar LPDP dan hubungan dengan studi teman-teman. LPDP ini ingin mencetak pemimpin masa depan, jadi pastikan bidang studi yang teman-teman ambil memang relevan dengan pembangunan bangsa. Tunjukkan bahwa kalian tidak hanya ingin kuliah gratis, tapi juga punya tanggung jawab sosial yang kuat untuk Indonesia. Kemudian keempat, kita perlu menunjukkan niat kembali dan kontribusi nyata. LPDP butuh orang-orang yang siap pulang dan membangun negeri. Misalkan nanti teman-teman ambil studi S2-nya itu di luar negeri. Nah, teman-teman di tahap itu akan ditanyakan, kira-kira nanti akan pulang tidak? Dan rencana untuk membangun negeri setelah lulus dari luar negeri itu seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman perlu menguasai esai dan dokumen yang sudah teman-teman kirim. Pewawancara seringkali itu menggali isi esai, maka pastikan kalian memahami betul apa yang kalian tulis, bisa menjelaskan secara runtut, dan bisa mempertanggungjawabkan dengan jujur. Nah, jangan sampai isi esai dan jawaban wawancara kalian itu bertabrakan. Nah, ketika itu bertabrakan, maka teman-teman kesannya akan memberikan kesan yang ini dibuat-buat, ini berbohong, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman itu juga perlu melakukan latihan menjawab pertanyaan secara rutin, lakukan mock up interview bersama teman-teman atau mentor. Nah, besok ini teman-teman mungkin ada nih yang wisuda bareng sahabatnya, teman dekatnya. Nah, itu bisa jadi partner yang cocok untuk sama-sama mengejar beasiswa. Nah,
karena sama-sama mengejar beasiswa LPDP ini nanti bisa sama-sama untuk latihan, mengerjakan soal bareng seperti itu. Kemudian teman-teman juga perlu menampilkan sikap rendah hati ketika wawancara. Ini seringkali dilupakan. Hindari nada yang kesannya bicara yang terlalu sombong atau terlalu membanggakan diri. Fokusnya itu ketika kita wawancara, kita memberi fokus pada prosesnya kita, bukan pencitraan. Tunjukkan bahwa teman-teman itu punya potensi, tapi tetap ingin belajar dan terus berkembang. Karena LPDP mencari orang yang berkualitas tapi juga punya karakter. Ceritakan kalau teman-teman itu pernah mengikuti kegiatan misalkan volunteering yang seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini sangat menarik perhatian pewawancara, karena dari kegiatan seperti ini itu menunjukkan komitmen teman-teman untuk berkontribusi. Dan yang terakhir, berpakaian sopan. Meskipun ini sering disepelekan, tapi ini bentuk profesionalisme teman-teman yang akan memberikan kesan pertama yang positif. Selanjutnya, mengenai tips memilih jurusan. Nah, dalam memilih jurusan yang tepat untuk beasiswa LPDP, penting sekali untuk memahami dulu visi LPDP yang ingin mempersiapkan pemimpin masa depan. Jadi bukan sekedar jurusan yang kamu suka saja, yang teman-teman suka saja, tapi juga bisa teman-teman gunakan untuk membantu membangun negeri setelah lulus. Misalnya kalau teman-teman tertarik di bidang energi terbarukan, nah pilih jurusan yang mendukung pembangunan teknologi hijau dan bisa diaplikasikan di Indonesia. Atau seperti ini, mungkin teman-teman ada yang dari pendidikan geografi. Nah, nanti kan sebagai guru geografi dan ingin meningkatkan literasi kebencanaan di sekolah misalnya, maka magister geografi lingkungan atau kajian bencana akan mendukung rencana kontribusinya teman-teman. Nah, teman-teman ketika wawancara itu bisa bilang, saya ingin merancang kurikulum berbasis lokal yang mengintegrasikan pengetahuan geospasial dan mitigasi bencana untuk sekolah-sekolah di zona merah. Itu kontribusi yang konkret yang bisa dijelaskan dalam wawancara maupun esainya teman-teman. Kemudian kita juga perlu memperhatikan akreditasi dan reputasi kampus agar jurusan yang teman-teman pilih mendapat pengakuan yang baik. Kemudian teman-teman juga perlu jangan lupa untuk memilih program studi yang punya kurikulum relevan dan bisa menunjang riset teman-teman yang akan dilakukan. Dan yang tak kalah penting juga, teman-teman itu perlu menyesuaikan pilihan itu dengan kemampuan dan minat pribadi supaya teman-teman bisa belajar dengan maksimal dan tidak terbebani. Dengan kombinasi ini, peluang lolos beasiswa LPDP akan semakin besar dan teman-teman juga siap memberi dampak positif untuk negara. Selanjutnya, kita bahas syarat pemilihan kampus tujuan. Sebelum menentukan kampus tujuan, penting untuk kita pahami bahwa LPDP memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kampus yang dituju harus terdaftar dalam daftar resmi perguruan tinggi tujuan LPDP. Nah, daftar perguruan tingginya ini yang di luar negeri dan dalam negeri ada di panduan, telah saya cantumkan di QR slide terakhir. Nanti teman-teman bisa scan. Kemudian kampus juga harus sesuai dengan kategori beasiswa yang kita ambil. Misalnya, kalau teman-teman mendaftar di jalur PTUD, maka kampus harus termasuk dalam daftar Top University versi LPDP. Kalau jalur reguler, pilihan lebih luas, tapi tetap harus ada dalam daftar LPDP. Itu sama tercantum di panduan juga. Saya lampirkan di slide terakhir. Kemudian, LPDP juga memiliki daftar universitas non-rekomendasi, artinya universitas-universitas yang tidak bisa dipilih karena beberapa alasan seperti status akreditasi atau kebijakan lainnya. Jadi cek juga bagian itu agar tidak salah pilih. Kemudian program studi yang diambil harus relevan seperti yang dijelaskan sebelumnya demi memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Karena ini merupakan prioritas LPDP dan idealnya linear antara jurusan S1 dan S2-nya. Kemudian
Jika teman-teman ada yang sudah memiliki LOE, pastikan itu adalah LOE yang unconditional dan sesuai dengan program studi dan jenjang pendidikan yang teman-teman daftarkan di LPDP. Karena ketika teman-teman sudah memiliki LOE dan daftar LPDP, itu otomatis akan setelah seleksi administrasi akan melompat ke seleksi substansi atau wawancara tanpa seleksi bakat skolastik. Selanjutnya, nah teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini di webinar kali ini, kita bisa tarik satu benang merah bahwa memilih jurusan untuk beasiswa LPDP bukan hanya soal minat pribadi, tapi juga harus sejalan dengan visi LPDP, berkontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia, dan memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan. Kita juga sudah belajar bahwa visi LPDP ini menekankan pada kontribusi dan berdampak nyata bagi bangsa. Jurusan yang kita pilih harus relevan, kemudian memastikan semua dokumen teman-teman sesuai dengan panduan LPDP dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga setelah webinar ini teman-teman jadi lebih percaya diri, terarah, dan siap mengambil keputusan strategis dalam memilih jurusan studi yang tepat untuk diajukan ke LPDP. Ingat, jurusan yang kamu pilih hari ini adalah jalan awal untuk kontribusimu di masa depan. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam perjuangan beasiswa ini. Kemudian di slide terakhir ini saya juga menampilkan code QR. Teman-teman bisa scan dan mempelajari beberapa contoh file esai, contoh pertanyaan wawancara, dan contoh tes bakat skolastik. Saya lampirkan juga kontak dan sosial media. Teman-teman bisa menghubungi saya untuk kita belajar bersama. Saya sangat terbuka untuk itu. Silakan jika teman-teman berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.